Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita lanjutkan materi kita tentang Excel, di mana pertemuan yang lalu di pembelajaran pertama, kedua, dan seterusnya sudah kita bahas tentang apa-apa yang ada di program Excel, keutamaan program Excel dan sebagainya. Mari kita ulang sejenak bahwa di bagian atas ini adalah menu-menu utama pada program Excel. Ada file, home, dan seterusnya sampai dengan view dan help. Kemudian di sini ada A ke bawah, ini adalah B, C ini adalah kolom, sedangkan 1, 2 yang ke bawah ini di sebelah kiri ini adalah baris. Nah, pertemuan antara kolom dan baris itu kita disebut dengan sel. Nah, seperti yang telah kita sampaikan yang lalu bahwa keutamaan program Excel ini adalah pada aplikasi atau pada masalah penghitungan atau numerik, namun juga bisa dilakukan input teks. Nah, operasi penghitungan pada program Excel bermacam-macam, mulai dari aritmatika sampai dengan statistik. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang aplikasi Excel pada penggunaan aritmatika. Penggunaan aritmatika dasar adalah operasi pembagian, operasi perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Untuk diketahui oleh para siswa bahwa operasi pembagian, maka pembaginya itu adalah dengan menggunakan garis miring seperti ini. Nah, garis miring seperti ini. Nah, ini dibagi. Nah, dioperasinya adalah menggunakan garis miring seperti itu. Nah, seperti ini. Ini operasi pembagian. Operasi pembagian. Operasi perkalian itu dengan menggunakan tanda bintang, pakai shift di angka 8, keyboard angka 8 adalah operasi perkalian. Sedangkan operasi penjumlahan kita pakai seperti biasa tanda jumlah, ini penjumlahan ya, operasi penjumlahan. Kemudian operasi pengurangan kita pakai tanda kurang seperti ini. Nah, pengurangan. Baik, para siswa, kita lanjutkan dengan penggunaan dari operasi aritmatika tersebut. Misalnya akan kita lakukan pekerjaan, misalkan kita punya sebuah perusahaan dengan beberapa atau bahkan ribuan karyawan, kemudian akan kita lakukan penggajian bagi mereka, maka bagian keuangan akan sangat terbantu dengan menggunakan program Excel yang ada. Sebagai contoh, misalnya kita buat saja ini nama karyawan, kemudian kita geser di sel kedua B4, itu misalnya jam kerjanya berapa jam, nanti kita lakukan. Kemudian jam lemburnya, katakanlah ada lemburnya, kita tulis jam lembur. Kemudian setelah jam lembur di sel berikutnya misalnya upah kerja ya, upah kerja kita tulis aja di sini di sel di bawah sebuah keterangan upah kerja misalnya 25.000 per jam. Kemudian upah lembur misalnya 30.000 per jam. Seperti ini. Maka
di kolom D, sel D4, kita bisa masukkan upah kerja. Kemudian di sel berikutnya sebelahnya kita masukkan upah lembur. Seperti ini. Kemudian di sel berikutnya tentunya kita dapat masukkan total upah mereka. Total upahnya. Nah, total upahnya berapa? Sebagai warga negara yang baik bisa kita masukkan ini adalah pajaknya, misalnya pajak dari pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, setelah dipotong pajak nantinya maka pekerja tersebut akan menerima upah bersihnya berapa selama 1 bulan. Nah, para siswa, kalau kita amati maka pada sel-sel tersebut saling bertumpuk ya. Nama, jam kerja, kemudian upah lembur dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk memperlebar kolom. Misalnya seperti ini, kita klik di tempat kolom, kemudian klik kanan, kemudian kita atur dengan column width atau lebar kolom. Nah, ada bertuliskan di situ, kita isikan sebuah angka. Misalnya kita isikan 10 karakter. Kita masukkan. Oh, ternyata sudah cukup ya. Nah, demikian pula ini misalnya klik kanan. Nah, ini 10. Nah, tidak cukup. Isinya jam lembu itu, lemburnya belum. Nah, maka dapat kita akalin ya dengan kita lihat di sini. Ini ada garis penghubungnya, ini kita klik, kita tahan, kita geser. Nah, seperti itu. Maka sudah tambah. Bagaimana yang lain? Sama. Kalau kita pakai klik kanan, kita drag klik kanan terlalu lama, kita buat seperti ini saja. Upah, nah, kurang panjang ini, tambahin lagi. Nah, ini upah, total upah, nah, tambahkan. Pajak sudah, upah bersihnya berapa. Itu cara memperlebar, cara untuk memperlebar kolom. Nah, baik, tampilannya seperti itu. Nah, boleh kita tambahkan keterangan di sini, misalnya pajaknya berapa persen? Pajak misalnya 5%, 5% dari total upah, seperti itu. Misalnya seperti itu. Baik, kita isikan nama, misalnya Agus nomor 1 ya. Oke, sebelum kita masukkan nama tentunya ada nomor karyawan ya. Karyawan nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini langsung kita masukkan nama. Bagaimana ini sudah terlanjur nama? Gampang, kita klik di kolom ini, kita klik, sudah klik kanan, ada insert. Nah, dia bergerak. Nah, ini kita masukkan nomor. Ini nomor katakanlah nomor urut karyawan begitu. Oh, ini nomor urut karyawan. Nah, seperti ini. Agus, kemudian Badri, nah, kemudian ketiga misalnya Chelsea, nah, keempat Dadang misalnya, nah, dan seterusnya. Ini kita bisa isi sesuai dengan jumlah karyawan kita, berapa ratus, berapa ribu karyawan, tidak ada masalah. Kan jam kerja misalnya. Nah, dalam jam kerja mingguan misalnya, jam kerja mingguan, oke, misalnya ini masing-masing dia punya jam kerja mingguan 35 jam. Nah, seperti ini. Nah, sama, untuk sama ini gampang, ini tarik aja di sini, ambil sudutnya, tarik, sudah 35 semua. Jam leburnya bervariasi, misalnya jam leburnya ada yang 9, ada yang 20, tidak ada ya, 20 terlalu banyak ya. Ya 10, ada yang 8. Oke, sorry, ada yang 8 di sini.
ada yang 5 misalnya seperti ini. Nah, upah kerja kita tahu tadi kita sepakati upah kerja itu adalah 25.000 per jam. Maka di sini, nah inilah operasi matematikanya di sini, operasi aritmatikanya. Nah, maka formulanya adalah sama dengan, kemudian jam kerjanya berapa? Jam kerjanya ini dikalikan, kali pakai apa tadi? Kali pakai bintang, kali berapa? 1 jam upah kerjanya 25.000. Enter, maka dia ketemu ini. Lemburnya berapa? Lemburnya adalah upah lemburnya di sel apa? Lemburnya di sel D1. Kita arahkan ke D1, kemudian kita kalikan berapa? 30.000. Selesai. Kemudian total upahnya berapa? Total upah berarti adalah jumlah dari upah kerja ini. Kita klik, ditambah operasi penjumlahan, ditambah dengan F5. Enter. Udah ketemu upah kerja. Pajak berapa? 5%. 5% dari mana? 5% dari total upah. Tulis saja. Nih. Oke, dikalikan 5%, dikalikan 5%. Selesai. Tunggu, ini pajaknya. Berarti upah bersihnya berapa? Upah bersihnya adalah operasi pengurangan. Total upah dikurangi ini. Dikurangi, maka ini. Nah, ini untuk orang pertama. Bagaimana orang berikutnya? Gampang saja, orang berikutnya copy semua ini, di copy Ctrl C, kemudian di drag semua ke sini, enter, selesai. Maka selesailah pekerjaan gaji karyawan kita. Tinggal dijumlah ke bawah berapa yang harus disampaikan, berapa yang harus dibayarkan pajaknya. Kira-kira seperti itu operasi aritmatika dasar untuk kali ini. Selanjutnya bagaimana average, bagaimana tertinggi, terendah nanti akan kita bahas pada tayangan video berikutnya. Sampai di sini para siswa, semoga semua kalian selalu sehat-sehat dan selalu diberkahi Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.